mereka juga menyempatkan diri untuk melakukan ibadah. Wow. Para penggawa timnas Indonesia terlihat melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Jamia Doha. Masjid Tapi ini kan hanya berjarak sekitar, sebenarnya ini salah satu juga lah yang bagus lah untuk pemain Indonesia. Ini patut dijadikan contoh juga untuk lain-lain, sebab kadang-kadang mereka yang pergi bermain sepak bola ke negara luar ini, selalunya mereka sholat jamak di tempat penginapan. Tetapi ini salah satu contoh yang baik oleh pemain-pemain Indonesia. Mereka juga menunaikan sholat Jumat ya di masjid yang ada di Qatar nih. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio ini. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga saya mengharapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki sentiasa, dan juga sentiasa kalian sukseslah dalam apa juga yang kalian lakukan. Oke guys, hari ini Indonesia kontra dengan Vietnam. Siap Indonesia untuk kemenangan. Pada malam ini wajib menang guys, wajib menang. Kita mendoakan ya, kita mendoakan. Begitu juga dengan Malaysia akan menentang Bahrain pada esok hari. Setiap kata-kata itu adalah doa dan kita mengharapkan itu akan berlaku. Jadi kita mengharapkan kemenangan. Sekejap lagi Indonesia akan menentang Vietnam. Jadi di laga ini mungkin Sinteyong sudah memberi yang paling terbaik, motivasi, memberi percaturan yang baik, taktikal yang baik, dan juga setiap pemain yang dibagi tanggung jawab untuk bermain dalam pemain-pemain inti ataupun first 11 sudah tentu pada malam ini akan berusaha sedaya upaya. Dan saya juga mengharapkan sebenarnya guys, dalam 1 hingga ke 15 menit yang awal itu Indonesia bisa mencipta kejutan ya ke atas Vietnam. Jika itu berlaku, maka Indonesia akan lebih punya fokus dan semangat itu akan meningkat untuk mencetak lagi gol demi gol. Dan yang pentingnya di bagian lini belakang itu jangan ada kelalaian ataupun sentiasa mengekang penyerang-penyerang Vietnam itu, dan mengunci mereka di bagian tengah supaya tidak berlaku pergerakan yang sangat bebas untuk Vietnam nanti. Oke guys, kita simak dulu. Dalam video kali ini saya ingin mereaksi terkait dengan netizen Qatar kaget ya dengan kelakuan supporter Indonesia. Supporter Indonesia ini di Qatar itu ramai guys sebenarnya. Lebih kurang ada warga negara Indonesia dekat 23.000 lebih yang ada di Qatar sekarang. Dan momen unik Piala Asia Qatar 2024 yang melibatkan Indonesia. Yuk kita simak dulu video ini daripada channel Cetak Gol IDN. Pada yang baru ketemu, kalian mendukung juga channel itu dengan menekan butang subscribe dan butang loncengnya sekali. Oke, tanpa berbasa-basi yuk kita simak video ini. Indonesia akhirnya kembali merasakan panggung bergengsi Piala Asia setelah gagal lolos selama 15 tahun. Gak heran banyak masyarakat tanah air selama yang cukup 15 tahun guys mengawal perjuangan anak-anak merah putih di Qatar. Berbagai momen-momen unik sudah banyak tersaji untuk membakar semangat para pemain. Peserta Piala Asia juga dibuat kagum dengan keramahan dan budaya yang diperkenalkan oleh masyarakat Indonesia. Cetak Gol coba merangkum momen-momen unik Indonesia di Piala Asia sebagai berikut. Oke guys, kita tengok apa momen-momen uniknya kan selama Piala Asia ini. Disambut dengan bus mewah. Disambut dengan bus mewah, momen-momen unik. Wow. Tim nasional Indonesia seakan beruntung dengan ditunjuknya Qatar sebagai tim tuan rumah. Negara Timur Tengah ini mempersiapkan seluruhnya dengan sangat baik dan terkesan cukup glamor. Stadion paling Salah mewah satunya adalah mempersiapkan 900 bus mewah untuk para peserta Piala Asia. Dengan dominasi berwarna merah putih, bus timnas Indonesia ini memiliki desain yang cukup elegan. Bus dengan basis listrik itu juga akan mengangkut para penonton dari berbagai titik, termasuk bisa mengangkut penggemar dari stasiun, bandara hingga menuju venue Piala Asia. Mantap. Qatar juga menyediakan bus khusus untuk mengangkut
mengangkut awak Woi. media. Ini bukan yang pertama kalinya Ini untuk Qatar baru lah, menyediakan guys. fasilitas mewah di perhelatan besar. Memasang atribut bendera peserta Piala Asia. Berikutnya, Qatar juga menyambut peserta Piala Asia dengan berbagai atribut yang terpasang di sudut-sudut kota. Mereka memasang sejumlah bendera bak seperti Piala Dunia yang lalu. Netizen gagal fokus dengan bendera Indonesia yang bersanding dengan sejumlah negara kuat. Para netizen juga mengaku bangga dengan lolosnya timnas Indonesia ke panggung Piala Asia. Penyambutan pertunjukan LED di gedung-gedung tinggi. Wow. Sejumlah gedung-gedung tinggi di Qatar juga nggak ketinggalan menyambut datangnya Piala Asia. Salah satu warga negara Indonesia mengabadikan momen tersebut. Akun Instagram Kusdanifa mengunggah sudut gedung kota Indonesia, di dalam Qatar yang dihiasi oleh pernak-pernik. Ada tulisan Indonesia ya di gedung itu dengan tadi merah putih ya. Oke. Bendera peserta. Kusdanifa juga nggak lupa mengabadikan saat bendera Indonesia berkibar. Para netizen mengucapkan terima kasih kepada Qatar yang telah menyambut Indonesia dengan baik. Pembukaan yang megah dan menghormati waktu azan. Ini guys, pembukaan yang megah dan menghormati waktu azan ya. Memang Qatar, sebab Qatar pun salah satu negara Islam juga ya. Oke. Pada saat sesi pembukaan, Qatar juga menyuguhkan berbagai pertunjukan yang megah. Mereka mengusung tema keberagaman yang sejalan dengan nilai-nilai leluhur negara Qatar. Agenda pembukaan Piala Asia diawali dengan peluncuran kembang api. Nggak cuma itu, beberapa tabuhan musik dan gemerlap tata cahaya juga menghiasi langit di Qatar. Berbagai tarian musik khas Qatar juga dipertunjukkan dengan maskot Piala Asia 2023. Maskot tersebut diberi nama jerboa yang diambil dari hewan pengerat yang hidup di gurun. Uniknya, saat azan maghrib tiba, seketika seluruh kegiatan membuka terhenti untuk sementara waktu. Oh, begitu ya. Panitia salah memasang bendera Indonesia. Ada juga di sini panitia salah memasang bendera Indonesia, iya kah? Woi. Sayangnya, kemegahan Piala Asia sedikit ternodai dengan kelalaian panitia. Ini bendera Indonesia, sebelahnya bendera Malaysia. Oke, yang mana yang salah ya? Saat itu mereka salah menampilkan bendera Indonesia dan juga kode negara pada sesi perkenalan negara grup D. Tapi ini India kan? Bendera Indonesia yang berwarna merah putih justru ditampilkan dengan bendera India. Ya. Timnas Indonesia diremehkan YouTuber Amerika Serikat. Ini YouTuber Amerika Serikat nih meremehkan. Selain insiden salah bendera, Timnas Indonesia juga diremehkan nggak bisa bersaing. Pundit Amerika Serikat yakni The Give and Go menilai Indonesia sebagai tim terburuk di Piala Asia. Dalam videonya, Indonesia dinilai nggak akan lolos dari fase grup D Piala Asia. Reynoso dan Soltero sendiri memang kerap membahas sepak bola dengan menggunakan acuan data. Menurut data mereka, Indonesia dan Hong Kong menjadi kontestan terburuk di Piala Asia. Hal ini mana boleh dia katakan begitu kan guys, sebab walaupun Indonesia rankingnya di bawah 100, kita tengok ini 146, dan pemain-pemainnya semua pemain berpuratanya 24 tahun umurnya. Tetapi sebenarnya kita akan tengok aksi semasa perlawanan itu nanti. Memanglah Indonesia kan di dalam kumpulan mungkin yang dari 3 negara itu, Indonesia memang paling bawah. Tetapi dari segi permainan semasa mungkin apapun boleh berlaku. Sepak bola ini, Argentina pun dikalahkan oleh Arab Saudi masa Piala Dunia. Jadi bukan berdasarkan data ini semata-mata. Sedangkan Argentina di ranking yang pertama dunia FIFA, tetapi boleh juga dikalahkan oleh Arab Saudi. Jadi demikian juga Indonesia, Malaysia pun walaupun di grupnya itu semua yang ranking di atas, Korea di atas, apalagi Jordan di atas, Bahrain di atas, Malaysia, tetapi mungkin ada saingan lah sedikit kan. Ini YouTuber Amerika ini mungkin memberi pandangan secara pribadi beliau yang dia belum mengenal pun Indonesia. Oke. Dapat kita mengacu pada ranking FIFA kedua negara yang menempati urutan 150 dan 146. Namun yang dipermasalahkan adalah nada bicara dari sang YouTuber yang sedikit meremehkan. Mereka memang gitulah. Pemain timnas Indonesia sholat Jumat bareng. Ini sholat Jumat orang guys.
Para pemain tim nasional Indonesia antusias menyambut perhelatan Piala Asia 2023. Nggak cuma mempersiapkan fisik dan mental, mereka juga menyempatkan diri untuk melakukan ibadah. Para punggawa timnas Indonesia terlihat melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Jamia Doha. Masjid Tapi ini kan hanya berjarak sekitar. Sebenarnya ini salah satu juga lah yang bagus lah untuk pemain Indonesia. Ini patut dijadikan contoh juga untuk lain-lain. Sebab kadang-kadang mereka yang pergi bermain sepak bola ke negara luar ini, selalunya mereka sholat jamak di tempat penginapan. Tetapi ini salah satu contoh yang baik oleh pemain-pemain Indonesia. Mereka juga menunaikan sholat Jumat ya di masjid yang ada di Qatar nih. Jadi selain dari bermain bola, ibadat juga perlu diutamakannya. Jadi ini nampak satu contoh yang baik untuk timnas Indonesia punya pemain. 500 meter dari tempat penginapan mereka. Pratama Arhan, Rizky Ridho, Edo Febriansyah hingga Ramadan Sananta khusyuk menjalankan ibadah sholat Jumat. Mereka menyebut ini sebagai momen langka yang jarang terjadi. Betul, ini pun peluang mereka untuk menaikkan sholat di Qatar ya, jarang-jarang mereka ke situ. Pemain timnas Indonesia makan bareng supporter. Makan bareng supporter lagi. Sebelum perhelatan Piala Asia, KBRI Doha menggelar acara welcoming dinner. Acara yang digelar di Wisma Duta itu dihadiri oleh duta besar, tokoh masyarakat, dan juga supporter. Dalam video yang beredar, para supporter dan para pemain bercengkrama menikmati hidangan makan malam. Ini bagus juga guys, salah satu untuk mendekatkan kedutaan Indonesia yang ada di Qatar dengan rakyat Indonesia yang ada di sekitar Qatar ataupun yang datang ke Qatar untuk melihat Piala Asia ini dan bareng bersama pemain semua. Jadi ini salah satu momen yang mungkin unik dan juga patut juga dicontohi lah untuk Indonesia. Dorang ambil kesempatan ini untuk mengumpulkan sejumlah orang warga negara Indonesia yang berada di Qatar untuk makan bareng dengan pemain-pemain kan. Terbaik, ide ini bagus. Mereka seakan menunjukkan keakraban sebagai warga negara Indonesia. Sintayong selaku pelatih mengucapkan terima kasihnya kepada KBRI dan supporter Indonesia. Dia berharap para supporter bisa memberikan dukungan penuh kepada para pemain. Pelatih Korea Selatan ini juga berharap punggawa Garuda bisa fokus di perhelatan Piala Asia. Sintayong menargetkan Indonesia bisa menjadi tim kuda hitam yang mengejutkan. Mantap lah. Justin Hubner berkaca-kaca menyanyikan Indonesia Raya. Berkaca-kaca menyanyikan Indonesia Raya. Justin Hubner baru saja menyandang status sebagai warga negara Indonesia pada awal Desember lalu. Pemain Wolverhampton U21 itu langsung masuk dalam skuad Piala Asia 2023. Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, Hubner nggak bisa menahan air matanya. Pemain keturunan Belanda ini mengaku bangga bisa menyanyikan lagu kebangsaan di KBRI Doha. Supporter timnas Indonesia diejek di kereta. Ini harapan Sintayong gagal diwujudkan pada laga perdana penyisihan grup D Piala Asia. Skuad Garuda takluk atas timnas Irak dengan skor meyakinkan 1-3. Sebelum pertandingan, terlebih dahulu supporter timnas Indonesia mendapatkan ejekan di kereta. Ejekan tersebut dilontarkan oleh salah satu supporter tim nasional Irak. Dalam video yang beredar, supporter Irak membentangkan 5 jari sambil berkata 5. Angka 5 sendiri mengacu saat kekalahan Indonesia atas Irak di laga kualifikasi Piala Dunia. Supporter Indonesia yang mendapatkan ejekan hanya bisa terdiam dan gak melontarkan satu kata pun. Mengejek orangnya. Perseteruan pelatih Irak dan Sintayong. Perseteruan pelatih Irak dan Sintayong. Gak cuma dari para supporter pertandingan Irak dan Indonesia juga memanas dengan perseteruan pelatih. Sintayong menuduh Irak telah diuntungkan wasit dengan disahkannya gol kedua. Namun Jesus Casas selaku pelatih langsung membalas tuduhan tersebut. Pelatih kelahiran Madrid ini menyebut wasit Ilgiz Tantasev sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Casas menilai wasit asal Uzbekistan ini cukup adil memimpin pertandingan. Dia menyarankan Sintayong untuk tetap menghormati keputusan dari sang pengadil lapangan. Lagu rungkat yang mendunia hingga ke Qatar. Lagu rungkat guys.
Perhelatan Piala Asia 2023 juga menjadi ajang pamer budaya Indonesia di Qatar. Hal itu dilakukan oleh para supporter timnas Indonesia yang mendukung penuh perjuangan para pemain. Kegembiraan selalu terpancar kepada supporter tim nasional Indonesia. Mereka bahkan berjoget bersama disertai dengan lagu rungkat yang dipopulerkan oleh Happy Asmara. Dalam video yang diunggah oleh Puspa Kinaria, para supporter bernyanyi di perhelatan Stadion Ahmad bin Ali. Nggak cuma itu, mereka juga menampilkan tarian khas tanah air. Wow, ramai juga supporter Itulah Indonesia. Sejumlah momen-momen unik warga negara Indonesia untuk memeriahkan Piala Asia Qatar. Bagaimana pendapatmu? Momen manakah yang menurut kamu cukup ikonik dan sulit untuk terlupakan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, itu antara momen-momen yang unik lah yang ada di Piala Asia. Nah, tetapi satu yang saya tidak suka tadi apabila YouTuber dari Amerika Serikat itu meremehkan Indonesia ya, mengatakan bahwa pemain-pemain Indonesia ini rata-ratanya 24 tahun, masih anak-anak yang tidak bisa pun untuk lolos di Piala Asia ini. Tetapi itu harus dibuktikanlah oleh pemain-pemain karena tidak apalah kritikannya itu biar kita abaikan. Yang penting fokus di lapangan untuk pemain-pemain timnas membuktikan mereka adalah bersemangat tinggi dan bisa melawan mana-mana tim yang ada di Piala Asia ini. Oke, dua lagi momen yang saya suka guys, yaitu momen pemain makan bareng dengan supporter yang ada di Qatar itu, di kedutaan KBRI kan. Tapi ini sebenarnya memang sepatutnya dilakukan oleh mana-mana tim yang bermain di tempat itu, dan Indonesia ini telah melakukan ini, dan ini sebagai contoh yang terbaik. Dan ini saya ingat menarik ya, karena bukan senang untuk kumpul bareng dengan pemain-pemain, kemudian menjamu selera, makan bersama, dan juga bersama dengan kedutaan yang ada di situ. Kemudian pemain-pemain juga bisa untuk foto bareng dengan semua supporter. Jadi keunikan ini yang sukar untuk diadakan oleh mana-mana timnas lain. Nah, mungkin setakat ini saya tengok Indonesia lah yang buat begini. Dan juga momen yang kedua yaitu bersolat Jumat. Ini pun susah untuk didapati oleh mana-mana pemain yang bermain sepak bola di negara luar, karena selalunya mereka sholat di tempat penginapan jamak ya, sebab mungkin bisa dijamakkan karena mereka mempunyai perlawanan sepak bola. Tetapi momen ini digunakan oleh pemain-pemain sepak bola Indonesia, Pertama Arhan, Ramadan Sananta, Edo, dan juga lain-lain untuk sholat Jumat di Qatar itu. Jadi itu antara sangat unik lah kan, satu testimoni yang susah untuk didapati lagi di masa akan datang. Jadi terbaik, patut dicontohi. Dan dari segi permainan, perlawanan, oke, Indonesia malam ini menentang Vietnam. Mudah-mudahan sekejap lagi guys, dalam jam 10.30 waktu Indonesia itu akan bermain. Jadi kita doakan semoga Indonesia akan menang menentang Vietnam, melawan Vietnam nanti ya. Penting kemenangan ini untuk memberi peluang seterusnya, karena sekarang ini guys, Jepang kalah kepada Irak. Maksudnya Indonesia pun bisa untuk mengalahkan Jepang nanti. Irak sekarang 6 poin di atas ya. Jadi kita doakan sama-sama. Oke, sampai di situ saja guys reaksi terkait dengan momen-momen unik pada video kali ini. Mungkin kalian punya pandangan-pendapat sendiri, kalian komentar di ruang kolom video. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.